adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua tetap selalu sehat dan terus semangat ya. Pada saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, adik-adik, rangkaian proses mengolah makanan tersebut akan membentuk sistem yang disebut dengan sistem pencernaan makanan. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pencernaan mekanis dan yang kedua pencernaan kimiawi. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis. Nah, pencernaan mekanis yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi makanan yang bermolekul lebih kecil. Pada proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan, yaitu ada rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Nah, semua alat-alat pencernaan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama saluran pencernaan. Saluran pencernaan yaitu saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Dan yang kedua yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, selanjutnya kita akan membahas organ-organ dan prosesnya satu persatu. Organ-organ dalam saluran pencernaan. Yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang dari 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Nah, pada kerongkongan ini terjadi pencernaan makanan secara mekanis. Yang ketiga yaitu lambung atau ventrikulus. Lambung adalah kantong makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebarnya yaitu 25 mm. Nah, pada usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Memiliki panjang lebih kurang dari 1 meter dan bagian akhir dari usus besar yaitu disebut rektum. Dan yang terakhir yaitu anus. Oke adik-adik, berarti sampai di sini kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan, mulai dari makanan di dalam rongga mulut, kemudian disalurkan melalui kerongkongan, dan makanan dicerna di lambung, dan diserap oleh usus halus, dan diproses di dalam usus besar, hingga terakhir bermuara di anus. Jadi bisa dipahami ya. Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, kelenjar pencernaan itu terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Yang pertama yaitu kelenjar ludah atau disebut juga dengan glandula salivalis. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi untuk mengekrasi
saliva atau air liur yang mengandung enzim betialin yang dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Yang kedua yaitu kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino di dalam darah. Nah, kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Yang ketiga yaitu kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin yang mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang keempat yaitu kelenjar lambung, terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung zat-zat kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi peptin. Enzim pepsin yang berfungsi merombak protein menjadi pepton, enzim renin yang berfungsi untuk mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, hormon gastrin yang merangsang sekresi getah lambung. Yang kelima yaitu kelenjar usus halus, terdapat pada usus 12 jari. Nah, di dalam usus 12 jari terdapat 2 saluran, yaitu yang pertama kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati berguna untuk mengemulsi lemak. Yang kedua pankreas yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase mengubah zat tepung menjadi gula, tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin, tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, adik-adik, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita. Yang pertama, enzim betialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Yang kedua, enzim pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Yang ketiga, amilase juga dihasilkan oleh kelenjar pankreas bersama dengan enzim lipase dan tripsin. Yang keempat, usus halus menghasilkan banyak enzim diantaranya yaitu laktase, suprase, dan maltase. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sekiranya adik-adik bisa memahaminya ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.